Jadi inti keberhasilannya, kuncinya adalah tadi sistem, atau di dalamnya ada aturan atau adab. Hikmah kita, hikmah disiplin, perjalanan hikmah yang disiplin gitu. Beda dengan hikmah yang lain, banyak yang tidak disiplin. Nah, diharapkan Darul Iman itu disiplin, terutama dalam masalah sistem. Otomatislah yang harus memperhatikan dengan betul-betul itu para pimpinan kan di sini. Karena yang pegang kendali sistem adalah pimpinan. Pimpinan harus memperhatikan ajaran dari pimpinannya lagi, atau dari gurunya, terus berkesinambungan sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ilmu yang hak. Jangan sampai ilmunya ilmu hak judulnya, tapi sistemnya nggak beraturan, alias batilun. Makanya ada aturan, ada tata cara. Ngaji malam Senin, malam Jumat, sebagaimana tata cara dan ajaran yang telah diberikan. Sampai ke urusan waktu, kenapa harus jam 9? Jangan dirubah. Malam Senin, malam Jumat, jangan dirubah. Misalkan jadi malam Minggu sama malam Kamis, kan kelihatan sepele kan, hanya merubah malamnya saja. Itu udah fatal akibat. Yang harusnya berkah malah jadi tidak berkah akibat tidak menjalankan sistem. Termasuk urutan ijazah. Ismul Adzam dulu sampai hafal, sampai betul bacaannya. Mandi 3 kali sampai korban kain, itu sistem. Lalu ditugasin puasa Rabu, Kamis, Jumat, jangan dirubah. Saya mau Rabu, Selasa, Rabu, Kamis, ya monggo, cuman jadi juri. Tetap Rabu, Kamis, Jumat. Ajarkan niatnya mestinya dari awal kalau bisa. Niat syukur, niat tobat, niat mujahadah untuk ridho kepada qada Allah, karena mengharap keridhoan Allah. Syaratnya ya harus ridho dengan qada Allah. Nah, ini yang lumayan berat. Dapat pahit, diberi pahit makan jarang yang ridho. Kalau diberi manis oleh Allah, ridho kita, nerima. Wah, gembira banget. Kalau sudah sama gembiranya, baik ketika diberi pahit maupun diberi manis, nah itu tolak ukurnya itu. Kalau udah sama-sama gembira, kenapa? Yang dipandangnya karunia nikmat, dua-duanya karunia nikmat dari Allah. Yang dipandangnya, yang memberinya Allah, gembira dengan Allah. Nah, itu targetnya, sampai ke sana gitu. Jadi kuncinya kembali ada di sistem. Jangan sampai dirubah. Jadi mulai tata urutan ijazah aja itu harus diperhatikan, karena itu bagian dari sistem. Selesaikan dulu Rabu, Kamis, Jumat, baru menunggu malam Rabu atau malam Jumat berikutnya diijazahin Sayyidul Istighfar. Jangan sampai, wah saya mah hasil penggalian saya, penemuan saya. Karena dilihatnya orangnya juga udah mantep nih, udah yakin. Makanya baru mandi kedua aja langsung dikasih ijazah istighfar. Itu pelanggaran sistem, merusak sistem. Bagi si jamaah boleh jadi tidak bahaya, karena dia mah nggak tahu. Tapi bagi yang mengijazahkan, bagi pimpinannya, ini jelas dalam bahaya. Bahayanya istidraj. Kalau sudah diberi istidraj, gak akan nyadar.
ngerasa bener. Itu kenapa dikatakan bahaya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Setelah ijazah istighfar, boleh nanti malam Jumat atau malam Rabu, antara malam Jumat dan malam Rabu, kasihlah hadroh. Biasanya sampai nomor 4 dulu, jangan dikasih semua sampai ke bawah, sampai Fatihah dulu. Kadang-kadang ada yang nyelonong, walaupun udah dikasih tahu, yang bawahnya jangan diwiridkan, itu Fatihah dulu, nanti harus sambil puasa 10 hari. Ini banyak yang nyelonong. Kadang-kadang ada juga yang oleng, bukan wiridnya yang salah. Nah ini kenapa? Taat jadi kunci sistem, karena dampaknya berat gitu kan. Belum ditugas wirid Fatihah kulhu oleh pimpinan, biasanya untuk belajar, untuk melatih silakan diwirid, tapi jangan sampai 123 misalkan. Cukup 7 kali atau 3 kali hanya untuk melatih, biar nanti pada waktunya nggak kikuk. Wirid Fatihah dulu, terus Al-Ikhlas. Itu kan biasanya kalau belum terbiasa suka apa? Kikuk ya. Makanya untuk melatih nggak apa-apa, tapi jangan 123, cukup 7 atau 3 kali Fatihah dulu. Itu kalau mau ke bawahnya. Itu pun kalau sudah mendekati kira-kira wah start puasa 10 misalkan seminggu lagi. Nah latihan dari sekarang. Kalau masih jauh mah jangan dulu, cukup bila perlu digunting aja lah untuk kehati-hatian. Dibatasi sampai nomor 4 hadoroh aja tuh yang harus dihafal. Nah ini juga bagian dari sistem. Jangan sampai baru mandi ketiga Ismul A'dham istighfar hadoroh udah diberi. Bahkan tidak sedikit cabang-cabang Darul Iman belum Fatihah Hulhu, artinya belum penyerahan. Yang 10 udah dikasih doa-doa ini itu. Padahal itu bagian dari sistem, aturan. Apalagi sampai menafikan mandi. Mandi nggak ada, langsung Ismul A'dham, puasa. Walaupun ijazahnya tepat waktunya malam Rabu, malam Jumat, tetap kalau salah satu sistem ada yang dihilangkan, berubahlah dari hak menjadi batilun. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Nah, jadi nanti kelihatan perjalanan hak Darul Iman padahal isinya juring. Miingkene. Makanya masalah sistem ini harus diperhatikan terutama oleh para pimpinan cabang.